Hantu dari masa lalu. Nama Harun Masiku muncul kembali di persidangan Hasto Kristianto. Persidangan Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengalami perputaran dramatis baru-baru ini dengan munculnya nama Harun Masiku yang tak terduga. Masiku, mantan calon legislatif PDIP, telah menjadi buronan sejak Januari 2020. Ia dicari karena dugaan keterlibatannya dalam kasus suap tingkat tinggi yang telah menarik perhatian publik Indonesia. Hasto, tokoh kunci dalam koalisi yang berkuasa, menghadapi tuduhan penyuapan dan menghalangi proses hukum terkait kasus yang sama. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Hasto berperan dalam upaya mempengaruhi pengangkatan anggota parlemen. Ini melibatkan dugaan suap kepada pejabat, termasuk Wahyu Setiawan, mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kemunculan kembali Masiku yang tiba-tiba, meskipun hanya namanya yang disebut di ruang sidang, telah mengejutkan lanskap politik Indonesia. Waktu dari perkembangan ini sangat penting mengingat pemilihan umum 2024 yang akan datang. Persidangan Hasto Kristianto dan misteri keberadaan Harun Masiku yang masih belum terpecahkan niscaya akan tetap menjadi sorotan publik yang intens di bulan-bulan mendatang. Hilangnya Harun Masiku dan skandal suap pemilu 2019. Kisah Harun Masiku adalah kisah tentang intrik, korupsi, dan pelarian berani yang telah membingungkan pihak berwenang selama bertahun-tahun. Perjalanannya ke jantung skandal ini dimulai saat pemilihan legislatif Indonesia 2019. Sebagai calon PDIP yang bersaing untuk mendapatkan kursi parlemen, ambisi Masiku dengan cepat terjerat dalam jaringan transaksi gelap. Penyelidikan KPK mengungkap rencana untuk memanipulasi proses pemilihan. Ini melibatkan mengamankan kursi parlemen untuk Masiku melalui suap dan kesepakatan di belakang layar. Masiku dituduh terlibat dalam skema ini. Dia diduga berpartisipasi dalam penyuapan Wahyu Setiawan, komisioner KPU saat itu, untuk mengamankan keputusan yang menguntungkan. Namun sebelum KPK dapat menangkap Masiku, dia menghilang. Pada 8 Januari 2020, tepat saat KPK melakukan operasi tangkap tangan yang menyebabkan penangkapan Wahyu Setiawan dan lainnya, Masiku menghilang. Meskipun banyak petunjuk dan dugaan penampakan, keberadaan Masiku tetap tidak diketahui. Meskipun banyak petunjuk dan dugaan penampakan, keberadaan Masiku tetap tidak diketahui. Bisikan di ruang sidang, penyidik KPK mengklaim mengetahui lokasi Harun Masiku. Kesaksian terbaru dari penyidik KPK Arief Budi Raharjo telah menyuntikkan intrik baru ke dalam saga Harun Masiku. Selama persidangan Hasto Kristianto, Arief membuat klaim mengejutkan bahwa dia memiliki informasi mengenai lokasi Masiku saat ini. Pernyataan ini mengejutkan ruang sidang dan memicu badai pertanyaan. Arief, seorang penyidik berpengalaman yang dikenal dengan pendekatannya yang cermat, mengungkapkan bahwa KPK telah secara aktif mencari petunjuk tentang keberadaan Masiku. Namun, Arief tidak mengungkapkan lokasi pastinya di pengadilan terbuka, dengan alasan keamanan dan sifat penyelidikan yang sedang berlangsung. Sementara pernyataan Arief menunjukkan bahwa KPK mungkin semakin dekat dengan buronan tersebut. Kurangnya detail konkret telah memicu spekulasi dan kecurigaan. Sementara pernyataan Arief menunjukkan bahwa KPK mungkin semakin dekat dengan buronan tersebut, kurangnya detail konkret telah memicu spekulasi dan kecurigaan. Jejak yang mendingin, perjuangan KPK dalam menangkap Harun Masiku. Meskipun penyelidikan bertahun-tahun dan banyak petunjuk, pengejaran KPK terhadap Harun Masiku telah diwarnai dengan frustrasi dan kemunduran. Kemampuan buronan untuk menghindari penangkapan begitu lama menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas lembaga penegak hukum. Pandemi COVID-19 secara signifikan menghambat upaya mereka, membatasi pergerakan dan menunda prosedur investigasi penting. Selain itu, sifat perbatasan internasional yang terus berkembang dan kemungkinan Masiku menggunakan alias dan dokumen palsu telah menambah lapisan kompleksitas pada pencarian. Menambah kesulitan, KPK secara terbuka menuduh oknum di dalam kepolisian dan Departemen Imigrasi menghalangi penyelidikan mereka. Tuduhan sabotase internal ini, jika benar, menggambarkan gambaran suram tentang tantangan sistemik dalam memerangi korupsi di Indonesia. Ketidakmampuan KPK untuk menangkap Masiku telah memicu persepsi publik tentang sistem peradilan dua tingkat. Bagian 5. Hambatan dan pengaburan,
dugaan campur tangan Hasto Kristianto dalam penyelidikan. Inti dari kompleksitas kasus Harun Masiku adalah tuduhan campur tangan dan menghalangi proses hukum, terutama yang ditujukan kepada Hasto Kristianto. KPK menduga bahwa Hasto, seorang tokoh kuat di partai yang berkuasa, berperan dalam memfasilitasi pelarian Masiku, dan kemudian berusaha menghambat penyelidikan. Penyidik telah menemukan bukti yang menunjukkan bahwa Hasto mungkin telah berhubungan dengan Masiku selama pelariannya. Selain itu, KPK menuduh Hasto menggunakan pengaruh politiknya untuk menekan saksi dan merusak bukti, yang semakin memperumit upaya mereka. Hasto dengan tegas membantah melakukan kesalahan apapun, mempertahankan ketidakbersalahannya selama penyelidikan dan persidangan berikutnya. KPK tetap teguh pada keyakinannya bahwa Hasto memiliki informasi penting yang dapat mengarah pada penangkapan Masiku dan menjelaskan sejauh mana konspirasi tersebut. Bagian 6. Skeptisisme dan pengawasan publik. Dampak kesaksian Arief Budi Raharjo. Pengungkapan Arief Budi Raharjo tentang mengetahui lokasi Harun Masiku telah memicu badai pengawasan dan skeptisisme publik. Sementara beberapa orang memandangnya sebagai tanda kemajuan dalam kasus ini, banyak yang tetap tidak yakin, mempertanyakan mengapa KPK belum menangkap Masiku jika mereka benar-benar tahu keberadaannya. Kurangnya transparansi seputar penyelidikan KPK, terutama keengganan mereka untuk mengungkapkan detail tentang dugaan lokasi Masiku, hanya memicu kecurigaan dan mengikis kepercayaan publik. Platform media sosial ramai dengan diskusi dan debat seputar kesaksian Arief. Beberapa menuduh KPK melakukan aksi publisitas untuk mengalihkan kritik dan meredakan kemarahan publik atas apa yang mereka anggap sebagai kelambanan. Kredibilitas KPK sedang dipertaruhkan. Bagian 7. Buronan yang sulit ditangkap. Menganalisis kemungkinan keberadaan Harun Masiku. Misteri keberadaan Harun Masiku yang terus berlanjut telah memikat publik Indonesia dan memicu spekulasi yang tak ada habisnya. Satu teori yang berlaku menyatakan bahwa Masiku bersembunyi di depan mata di Indonesia, dilindungi oleh jaringan sekutu yang kuat, dan mendapat manfaat dari pejabat korup yang rela menutup mata. Teori ini mendapat kepercayaan dari dugaan penampakan Masiku di berbagai lokasi di seluruh negeri, meskipun belum ada yang diverifikasi. Kemungkinan lain adalah Masiku telah melarikan diri dari Indonesia, mencari perlindungan di negara dengan hukum ekstradisi yang longgar, atau hubungan yang kuat dengan Indonesia. Beberapa bahkan berspekulasi bahwa Masiku mungkin telah menjalani operasi plastik atau mengadopsi identitas baru untuk menghindari deteksi. Bagian 8. Keadilan tertunda, keadilan terabaikan. Implikasi dari ketidakhadiran Harun Masiku yang berkelanjutan. Harun Masiku yang terus menghindari keadilan memiliki implikasi yang luas bagi masyarakat Indonesia. Ini merusak aturan hukum, mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga, dan berfungsi sebagai pengingat nyata akan tantangan dalam memerangi korupsi di negara ini. Ketidakhadiran Masiku telah membayangi pemilu 2019, menimbulkan pertanyaan tentang integritas proses pemilihan dan kemungkinan bahwa contoh penyuapan dan manipulasi lainnya tidak terdeteksi. Kegagalan untuk membawa Masiku ke pengadilan mengirimkan pesan berbahaya bahwa korupsi ditoleransi, dan bahwa mereka yang berada di posisi kekuasaan tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini menciptakan iklim impunitas yang memberanikan pejabat korup dan mencegah pelapor dari melapor. Bagian 9. Perjuangan berlanjut, menegakkan transparansi dan akuntabilitas dalam politik Indonesia. Kasus Harun Masiku berdiri sebagai pengingat nyata akan tantangan terus-menerus yang dihadapi Indonesia dalam perjuangannya melawan korupsi. Ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan transparansi yang lebih besar, akuntabilitas, dan penguatan lembaga yang bertugas menegakkan aturan hukum. KPK, meskipun menghadapi banyak hambatan dan kemunduran, harus tetap teguh dalam mengejar Masiku. Membawanya ke pengadilan sangat penting, tidak hanya untuk menyelesaikan kasus khusus ini, tetapi juga untuk mengirimkan pesan yang jelas bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Organisasi masyarakat sipil, outlet media, dan warga negara biasa harus meminta pertanggungjawaban mereka yang berkuasa dan menuntut penyelidikan yang transparan dan menyeluruh atas hilangnya Masiku dan tuduhan menghalangi proses hukum.
Pada akhirnya, pengejaran keadilan bagi Harun Masiku adalah tentang memperkuat demokrasi Indonesia, menegakkan aturan hukum, dan memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan sama di bawah hukum.